Oke, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Seni Pengawur 205 ya teman-teman. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan yang terbaik, dipermudah rezeki, dijauhkan dari segala penyakit dan hal-hal yang buruk ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini kembali kita ingin berbagi lagi teman-teman. Berhubung saya mau mau bersihkan unit ya, karena sudah lama tidak saya bongkar, mungkin di dalam itu sudah banyak air-air ya. Biasalah, teman-teman juga pasti tahu ya yang sering oprek-oprek. Baru saya juga mau setting regul, tapi bukan itu yang ingin saya bahas kali ini teman-teman. Berhubung kemarin itu ada yang chat saya ya, chat di WA, mungkin dari grup ya. Ini mungkin ini teman saya ini tidak paham ya, bisa dibilang masih awam lah. Oke om, mudah-mudahan ini omnya nonton ini. Katanya begini, bang, ini saya mau tanya, unit saya kalau di angin 2800 suaranya bantet, kalau anginnya sudah 1900 baru suaranya itu enak, powernya itu pedis. Saya tanya dulu, unitnya pakai regul atau non regul om? Dia bilang unitnya non regul. Jadi saya bilang mungkin itu kendalanya palepnya ambles om, karena amannya kan di 2500 ya teman-teman. 2700 itu max pressure kalau di chamber seperti ini. 2700 ya, safety-nya 2500 kalau tanpa regul ya teman-teman, tanpa regulator. Jadi saya sampaikan sama beliau, saya bilang mungkin om kendalanya itu palepnya ambles ya. Mungkin karena melalui chat beliau juga tidak paham, baru dia tidak tahu oprek-oprek mungkin ya. Jadi saya bantu lewat video, mumpung senapan saya ini saya mau saya bongkar. Oke, barangkali ada juga teman-teman yang mengalami hal yang sama. Oke, seperti apa? Ikuti terus ya. Jangan di skip, kita belajar sama-sama ini buat yang belum paham, buat yang masih awam sama senapan angin. Oke. Saya buka teleskopnya dulu nih ya teman-teman. Saya skip dulu. Nah, oke teman-teman, ini sudah saya buka teleskopnya, saya buka juga popornya. Oke, buat teman-teman yang mau coba ya, yang ini buka dulu teleskopnya, buka popornya. Oke, kalau yang taktikal ya dikondisikan aja ya teman-teman, seperti apa ya. Kalau memang bisa tanpa dibuka popor taktikalnya ya langsung aja buang anginnya ya teman-teman. Oke, jadi ini saya kasih penjelasan dulu ya sedikit yang saya ketahui. Mungkin senapan itu yang punya omnya di sana ya, mungkin itu dua ya, dua. Bisa jadi per hammernya ini kurang keras, jadi di saat pressure tinggi valve hammer itu tidak cukup kuat untuk membuka valve ya om ya. Itu yang pertama. Ya, jadi coba di setel dulu ini. Kalau anginnya di 2500 ya amannya 2500. Setelan hammernya ini di setelan ini ya, per hammernya ini dimajukan om. Nah, kalau dia tetap bantet, bisa jadi valve-nya itu ambles ya. Ada yang juga mengatakan mungkin seal o-ring yang di lubang transfernya itu masuk ke lubang transfer. Kalau saya bilang itu enggak ya teman-teman, karena lubang transfer ini tidak memakai seal o-ring, melainkan pakai teflon yang pas di lubang transfernya itu ya teman-teman. Mungkin o-ringnya itu hanya ada di belakang. Itu o-ring karet. Kalau yang pas di lubang transfer itu pakai teflon ya teman-teman. Kalau dari pengrajin itu biasa pakai teflon
ataupun tidak pakai teflon hanya mengandalkan seal o-ring depan belakang ya teman-teman. Biasanya tidak seperti uklik ya teman-teman. Kalau uklik pakai karet itu bisa. Oke. Kenapa saya katakan itu tidak? Karena di saat angin 2800 yang dibilang teman saya itu, unitnya itu suaranya bantet, tapi di saat anginnya kurang suaranya baru keluar. Itu di situ saya berpikir kalau seumpamanya memang ini lubang transfernya tersumbat, mau angin berapapun suaranya akan tetap bantet. Di situ ya. Jadi saya menyimpulkan hanya dua ya Om. Hanya dua. Kalau bukan perhammernya yang kurang keras, valve-nya itu ambles karena ohmnya bekasnya diisi di 2800 katanya, 2800 atau 3000 ya, saya lupa itu. Baru unitnya tidak pakai regul. Jadi di sini 2800 ya, otomatis ini menahan angin segitu juga ya. Mungkin valve-nya itu bahannya lembek jadi dia ambles. Oke, langsung saja caranya seperti apa. Kalau mau dibongkar unitnya, pastikan anginnya kosong dulu ya Om. Pastikan anginnya kosong. Caranya seperti apa ya? Ini cara saya ya. Ini perhammernya dibuka dulu ya teman. Dibuka dulu. Buka dulu. Lalu teman-teman cari ini ya. Ini. Terserah lah, pokoknya besi. Yang penting besi ya teman-teman. Pastikan ini hammernya tidak nyangkut di trigger ya. Baru teman-teman masukkan ini. Teman-teman pasang. Oke, kalau sudah mentok diputar pakai tang, sedikit-sedikit aja ya. Oke, seperti itu ya caranya itu. Ini durasinya agak panjang, tidak apa-apa ya. Yang penting ini teman-teman yang di luar sana unitnya mengalami hal yang sama seperti omnya yang di sana, yang jauh di sana entah di mana. Oke, yang penting kita sama-sama belajar, sama-sama berbagi. Pastikan anginnya kosong dulu. Pastikan anginnya kosong dulu. Kalau dirasa sudah betul-betul kosong, lanjut dilepas larasnya. Kalau yang penasaran apakah itu lubang transfernya itu sealnya masuk atau bagaimana ya, dilepas. Ini ada bautnya. Ini dibuka. Ada yang bautnya 3, ada yang 4, ada yang 5 mungkin ya teman-teman. Buka kalau mau buka laras ini. Oke, saya buka dulu. Oke, ini sudah saya buka ya teman-teman. Ini ya. Ini yang saya maksud tadi ya. Kalau dari pengrajin itu biasanya memakai seal o-ring depan belakang seperti ini, dan ini memakai teflon teman-teman ya. Ini memakai teflon. Ada juga yang tidak pakai teflon, dia hanya mengandalkan ini ya. Ada juga yang hanya pakai teflon tapi tidak ada karet depan belakangnya ini. Dan di sini tidak pakai seal o-ring ya teman-teman. Kalau pakai seal o-ring dia tidak kuat, tidak sama seperti uklik ya teman-teman. Ini. Kalau ini, kalau seumpamanya yang bermasalah lubang transfernya ini dia tertutup kotoran atau pemasangannya miring, tidak center dengan lubang transfer yang di chamber, berapapun anginnya pasti suaranya akan bantet ya teman-teman. Sedangkan ini unit penyakitnya katanya kalau pas di pressure tinggi suaranya bantet, tapi kalau di pressure rendah suaranya enak, suaranya powernya pedas. Itu ya. Jadi kan bukan ininya ya teman-teman. Kalau ininya yang bermasalah itu tadi, angin berapapun pasti suaranya bantet. Itu oke. Periksa dulu ya. Kalau yang penasaran, oke, dicoba dibuka apakah memang ininya bermasalah atau miring atau bagaimana ya. Dipastikan lurus. Tapi kalau dari pengrajin itu biasanya itu sudah ada tanda topnya ini ya. Kalau di motor ini top center ini teman-teman. Ini ya. Ini biasa dari pengrajin itu sudah ada ya. Karena bekas laras pemasangannya itu, kecuali kalau beli laras saja ya. Laras maksudnya kita bukan beli unit jadi, beli laras saja sendiri. Biasa memang tidak ada, tapi kan pastinya saat pemasangan kita bisa menyesuaikan ya, supaya lurus dengan lubang transfer yang ada di dalam chamber itu. Oke.
Oke Om, ini nanti coba saya bagi link YouTube saya ya, biar Omnya bisa langsung nonton, karena kalau lewat chat mungkin Omnya nggak paham ya. Oke, nah ini sudah kosong. Nah ini tinggal nanti Omnya buka ini ya, extensionnya ini ya Om. Nah ini, nah, buat teman-teman juga yang mengalami hal yang sama bisa. Oke, saya buka ini dulu teman-teman, saya buka plenum sama saya buka ininya. Oke, kalau ini ya, kalau teman-teman susah dalam membukanya ini bisa menggunakan karet ya. Jangan dijepit. Kalau memang tidak bisa ya mau tidak mau harus dijepit ya teman-teman. Nah, tapi biasanya unit begini tidak keras kok teman-teman. Tidak terlalu keras ya. Jadi hanya dengan karet ban begini biasanya bisa. Oke, saya buka dulu ya teman-teman. Oke, ini sudah saya buka. Bukanya berlawanan arah jarum jam ya teman-teman. Nah, putarannya ke kiri begini ya, ke kiri. Lanjut dibuka extensionnya, extension depan. Mudah-mudahan ini bisa membantu Omnya yang di sana ya. Ya buat teman-teman siapa-siapalah yang memang tidak paham, unitnya bermasalah, mengalami hal yang sama, nah, bisa dipraktekkan. Nah, yang saya maksud, nah ini oke, kita perjelas ya. Ini Om, ya, ini entah buat siapa-siapa saja ya yang mengalami unitnya. Nah, kalau di pressure tinggi dia bantet, kalau di pressure rendah dia bagus. Nah, bisa jadi anggap ini hammer ya teman. Nah, bisa jadi di saat pressure tinggi per hammer ini kurang keras, jadi dia untuk memukul valve ini tidak terlalu kuat ya, jadi suaranya itu bantet hanya sedikit angin yang keluar naik ke lubang transfer. Nah, jadi cara pertama dites dulu, dikasih tinggi setelan per hammernya dikasih mentok ya. Nah, kalau tetap tidak kuat, coba ganti per yang agak keras dulu. Kalau tetap hasilnya sama, nah, baru teman-teman buka ini ya. Nah, ini kan bentuknya ini bagus ya teman-teman. Nah, ini rata ya. Nah, bisa jadi unit teman-teman itu ambles karena pressure yang terlalu tinggi. Jadi mungkin bahan teflonnya kan beda-beda ya teman-teman. Mungkin bahan teflonnya yang dipakai di unit teman-teman itu kan tidak semua sama, mungkin agak empuk, jadi di saat mendapatkan tekanan tinggi dia itu ambles teman-teman. Ini ekornya ini ikut masuk ke ruang itu ya, ruang ledaknya ya, yang di belakang itu ruang yang naik ke atas ya, naik ke laras. Nah, anggaplah ini teman-teman, anggaplah ini dia masuk begini ya. Nah, masuk seperti ini. Nah, harusnya kan ini napak rata dengan lubang chamber yang di dalam sini ya, yang ada di dalam sini ya teman-teman ini. Nah, bisa jadi karena pressure-nya terlalu tinggi dan teflonnya tidak kuat menahan, dia ambles. Jadi bentuknya ini tidak seperti ini teman-teman. Nah, tidak rata seperti ini, melainkan dia ada yang lebih ya, lebih ke atas karena dia ambles ya. Mungkin mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, kalau memang terjadi seperti itu, terjadi ambles teman-teman, nah di situ caranya ya teman-teman bisa diganti teflonnya atau dibenahi palepnya. Dibenahinya caranya seperti apa? Caranya menggunakan bor ya teman. Nah, menggunakan bor, dicepit di sini ya teman, dicepit di sini, baru gunakan cutter yang tajam ya teman. Dibentuk sedemikian rupa sampai kira-kiranya cukup agak tirus sedikit, baru diamplas pakai amplas halus teman-teman ya. Dibuat serapi mungkin, dibuat sepresisi mungkin agar bisa presisi dengan yang di dalam sini ya teman. Nah,
supaya bisa rapat. Nah, caranya kalau dia masih bocor, nanti teman-teman bisa cari di channel saya, di video-video yang sebelumnya ada ya, cara mengatasi valve ini bocor ya. Nah, nanti bisa lakukan metode itu. Atau teman-teman mau cari di channel YouTube siapapun, nah, boleh teman-teman, boleh. Tidak ada paksaan teman-teman. Intinya yang penting tujuannya sama-sama membantu teman-teman yang belum paham, yang belum mengerti mengenai unit. Oke, seperti itu ya. Nah, jadi dicoba dulu ya. Langkah pertama itu hammernya dulu dites ya teman. Karena kalau hammer itu kan tidak banyak yang dibongkar ya. Hanya tinggal putar-putar, apalagi kalau bocap kayu ya, popor kayu. Sangat mudah, tinggal dikasih kencang. Kalau masih tidak mampu, ganti pernya yang agak keras. Nah, kalau masih tidak mampu juga, teman-teman lakukan metode yang seperti tadi ya. Dibuang dulu anginnya, harus dibongkar, mau tidak mau harus dibongkar teman-teman ya. Dilihat teflonnya ini ya teman-teman, dilihat teflonnya ini. Dilihat teflonnya ini apakah dia ambles atau tidak ya teman-teman. Nah, apakah dia ambles atau tidak. Nah, ini yang unit non regul ya teman-teman, karena kalau pakai regulator itu kasus teflon ambles itu kayaknya jarang ya teman-teman, karena presurnya tidak tinggi karena tertahan dengan regulator ya. Jarang terjadi ya teman-teman. Ya mungkin ada, cuma jarang ya. Nah, untuk teman-teman yang tiba-tiba unitnya itu suaranya bantet, mau anginnya 1500, 1900, 2000, 2,5, 2500 ya, atau 3000, suaranya tetap bantet. Nah, teman-teman bisa cek yang di lubang transfernya ini teman-teman. Lubang transfer ini dulu ya, yang paling mudah karena hanya buka laras. Nah, dites teman-teman, dilihat apakah ini bermasalah. Nah, kalau memang ini tidak bermasalah, coba teman-teman tembakkan tanpa laras. Apakah suaranya kencang? Kalau memang suaranya kencang, ya berarti yang di dalam chamber itu tidak ada masalah teman-teman. Berarti masalahnya ada di sini ya. Entah itu ada kotoran ya, atau ada bekas-bekas. Biasa itu kalau dari pengrajin tuh ada biasa masih bekas-bekas kotoran ya teman-teman. Karena saya pernah mendapati hal seperti itu teman-teman. Nah, oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman. Ini durasinya agak lama ini, sekitar ini sudah 18 menit. Tidak apa-apa ya. Nah, mudah-mudahan ini teman-teman betah nontonnya ya. Yang mau belajar, yang ingin tahu, oke, kita sama-sama belajar. Bukan saya menggurui teman-teman, ini real berbagi buat teman-teman yang belum paham ya. Oke, kalau saya mau ngetik lewat WA itu sampai jari saya lepas pun ini mungkin kalau bisa lepas sudah lepas ya teman-teman. Itu akan sulit dipahami, sulit dimengerti ya teman-teman, karena hanya membaca tulisan. Oke, mungkin itu dulu ya teman-teman. Nah, kalau memang ada yang masih belum jelas, teman-teman bisa langsung komen, nanti saya bikinkan yang lebih jelas. Durasinya biar sampai 20 menit lebih, oke. Nah, yang penting teman-teman unitnya bisa sembuh. Oke, sekian dulu teman-teman. Mohon maaf apabila banyak kekurangan ya. Mohon maaf apabila, pokoknya apabila masih ada kekurangannya ya, karena ini saya juga bingung ini mau menjelaskan seperti apa. Saya inginnya menjelaskan simple tapi teman-teman bisa mengerti, tapi ya sudahlah. Oke, mungkin itu dulu ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman. Bantu dukung channel ini, kita sama-sama belajar, sama-sama sharing biar unitnya bisa teratasi. Oke, sekian dulu dari saya, Sniper Ngawur 205. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.